Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balas halo juga dong. Oke, makasih banyak halonya. Gimana kabarnya semua hari ini? Baik lah ya, kalau nggak baik juga nggak apa-apa sih. Namanya juga manusia. Selamat datang di video presentasi ini. Untuk beberapa menit selanjutnya, kita akan sama-sama mempelajari tentang nilai-nilai dan karakter serta pengukurannya. Sebelum itu, kita perkenalan diri dulu ya. Kami dari kelompok 6 yang berisikan Reina Destri Fitrianti, Nadia Hanindita, Eva Betani Dara Damaris, dan aku, Siva Alia Khalifah Ramadan. Semoga kalian gak bosan ya dengar suaraku, soalnya aku bakal ngomong terus sepanjang video ini. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Teori Assessment Test yang diampu oleh Dr. Herdi MPD. Beliau mintanya sih presentasinya harus yang unik gitu. Ya, semoga video ini cukup unik lah ya, sampai beliau terkesima terus langsung kasih nilai A buat kelompok 6. Pertama-tama, kita bahas dulu apa itu nilai. Menurut Donald Super pada tahun 1990, nilai-nilai kerja adalah bagian dari nilai-nilai pribadi yang menggambarkan perbedaan motivasi dalam bekerja. Sedangkan nilai-nilai pribadi merupakan segala sesuatu yang mencakup motivasi lebih luas yang berkaitan dengan sekolah, keluarga, komunitas, waktu luang, dan pekerjaan. Nah, kita semua mungkin berasumsi kalau setiap orang akan memiliki nilai yang berbeda tergantung dengan latar belakang budaya yang berbeda. Tapi, penelitian menunjukkan bahwa struktur nilai-nilai kerja dan nilai-nilai pribadi itu sebenarnya mirip dalam berbagai budaya yang berbeda. Nah, gimana sih caranya supaya kita tahu nilai-nilai apa yang dimiliki seseorang? Caranya dengan melakukan asesmen. Asesmen nilai bisa membantu banget buat kita untuk mengukur nilai-nilai intrinsik atau nilai dalam diri dan nilai-nilai ekstrinsik atau nilai tujuan yang dimiliki seseorang. Loh, jadi nilai itu sebenarnya ada berapa sih macamnya? Berdasarkan pemaparan sebelumnya, nilai itu ada 4. Nilai pekerjaan berupa motivasi dalam bekerja, nilai pribadi berupa segala sesuatu yang menjadi motivasi dalam cakupan yang luas, nilai intrinsik berupa kreativitas, tantangan mental, serta prestasi, dan nilai ekstrinsik berupa prestis, pendapatan, dan kondisi kerja. Nah, asesmen nilai sendiri didasarkan pada teori karir milik John Holland yang berbunyi, interaksi individu dengan lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Maksudnya, pekerjaan seorang individu akan terproyeksikan sesuai dengan kepribadiannya. Nah, makanya itu kita disarankan ikut asesmen nilai atau tes minat dan bakat karena hal itu akan tercermin dalam apa yang kita lakukan serta mempengaruhi perencanaan akademik dan karir kita. Asesmen nilai sendiri digunakan sebagai instrumen yang menjadi bagian dari program perencanaan karir yang lebih besar dan komprehensif. Selain itu, asesmen nilai juga digunakan untuk menyusun prioritas tujuan atau sasaran dengan cara memilah mana tujuan yang paling penting bagi responden dalam kehidupan pekerjaan maupun pribadi. Nah, tadi kan kita udah membahas definisi dan macam nilai. Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis asesmen nilai, terutama nilai kerja dan nilai pribadi. Yuk, langsung aja ya. Yang pertama dari jenis asesmen nilai kerja adalah profil pekerjaan ONET atau WIP. WIP menyediakan dua tipe pelaksanaan, yakni komputer dan kertas yang dikenal sebagai Work Importance Locator. Pelaksanaan WIP memberi peringkat pada 6 nilai, yakni prestasi, kemandirian, pengakuan hubungan, dukungan, dan kondisi kerja. Hasil dari asesmen ini akan mengurutkan 6 nilai tersebut, kemudian menentukan nilai mana yang paling penting bagi responden. Dalam asesmen ini, ada sistem nilai, tapi tenang aja. Nilai yang dicantumkan bukan buat nentuin bagus atau enggaknya hasil tes kamu ya, tapi untuk mengurutkan 6 macam nilai yang diukur berdasarkan tingkat kepentingannya. Nice. Yang kedua, ada inventory nilai kerja versi revisi atau WVI. Jenis asesmen nilai kerja ini dikembangkan oleh Donald Super pada tahun 1970. Dalam bentuk yang direvisi, responden menilai kepentingan relatif dalam situasi kerja mereka dari 12 nilai atau tujuan pada skala berikut: kreativitas, tantangan mental, prestasi, kemandirian, prestis, pendapatan, keamanan, lingkungan kerja, pengawasan,
rekan kerja, gaya hidup, dan variasi. Hampir sama seperti asesmen WIP, hasil dari asesmen ini berupa skor responden digunakan untuk memilah nilai mana yang secara relatif paling penting bagi responden. Dan jenis asesmen nilai kerja yang terakhir ada survei penempatan dan evaluasi orientasi karir atau COEPS. Asesmen ini mengukur nilai kerja pada 8 skala, yakni investasi versus penerimaan, praktis versus riang, kemandirian versus kesesuaian, kepemimpinan versus mendukung, ketertiban versus fleksibilitas, pengakuan versus privasi, estetika versus realistis, dan sosial versus pendiam. Nah, pengerjaan asesmen ini termasuk gampang kok. Untuk setiap pasangan item, responden harus memilih aktivitas atau jenis pekerjaan mana yang lebih mereka hargai. Jadi nggak perlu bohong ya dalam mengerjakannya, soalnya nggak ada yang namanya benar dan salah, karena ngerjainnya juga sesuai pribadi masing-masing. Setelah ngebahas jenis asesmen nilai kerja, sekarang kita akan bahas jenis asesmen nilai pribadi. Langsung simak aja ya, yuhu! Yang pertama ada skala nilai atau VS. Jenis asesmen ini merupakan hasil kolaborasi atau apa sih bahasanya, hasil collab lah ya, antara Donald Tupper dan Dorothy Neville dengan sejumlah psikolog vokasi dari berbagai negara sebagai bagian dari studi pentingnya pekerjaan untuk membangun skala nilai dan inventory nilai diri. Terdiri dari 21 nilai, 15 nilai kerja yang diukur oleh WVI ditambah 6 nilai tambahan yang diukur pada skala nilai, yakni aktivitas fisik, kecakapan fisik, resiko, kemajuan, perkembangan pribadi, dan identitas budaya. Yang kedua ada survei nilai Rockich atau RVS. RVS ini lumayan singkat karena cuma terdiri dari 2 set 18 kata atau frasa yang mengukur nilai instrumental dan terminal. Nilai-nilai instrumental seperti kepatuhan, lampunan, dan imajinasi mewakili cara berperilaku, sedangkan nilai-nilai terminal seperti keindahan, petualangan, dan persahabatan mewakili keadaan akhir dari keberadaan. Yang ketiga ada survei nilai Shorts atau SVS. SVS terdiri dari 57 item yang sebagian didasarkan pada karya asli Rockich. Buat yang bingung kenapa di jenis asesmen nilai pribadi ini disebutin lagi nih nama Rockich, Schwartz mendasarkan pengembangan SVS ini dari buku karya Milton Rockich yang berjudul The Nature of Human Values. Bukan nyontek loh ya, tapi mendasarkan. Yang keempat ada kematangan karir atau SI. SI mengukur pentingnya peran kehidupan yang berbeda bagi individu dalam konteks model pengembangan karir ruang hidup masa hidup super. SI mengukur 5 peran kehidupan, yakni belajar, bekerja, pelayanan masyarakat, rumah, dan aktivitas waktu luang yang dinilai melalui 3 perspektif, yakni partisipasi, komitmen, dan nilai harapan. Dan jenis asesmen nilai pribadi yang terakhir ada inventory kualitas hidup atau KOLI. KOLI terdiri dari 32 item yang digunakan untuk menilai pentingnya 16 aspek kehidupan yang berbeda, seperti pembelajaran, membantu, dan kesehatan. Dalam asesmen ini, responden menilai sejauh mana mereka puas terhadap masing-masing aspek dalam kehidupan mereka. Alright, akhirnya kita udah sampai di penghujung video ini ya. Jujur ini lidah udah pegel banget ngomong mulu, tapi semoga dari penjelasanku tadi kita semua bisa sama-sama memahami ya apa itu nilai, jenis-jenis nilai, asesmen nilai, tujuan asesmen nilai, dan macam-macam asesmen nilai yang ada. Soalnya ini penting banget buat kita pahami, apalagi kita sebagai calon-calon sarjana nih ya, yang siapa tahu akan masuk dunia perkonseloran. Penting banget nih. Akhirnya Ninja SSS pertama di Indonesia melawan tadi yang menang akhirnya Wika. Capek yuk.